Halo anak-anak semuanya, sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai laju reaksi. Dan hari ini kita akan mulai membahas mengenai materi kesetimbangan kimia. Bahan bacaannya diambil dari Kimia 2, kelas 11, halaman 166 sampai 183. Kompetensi dasarnya yaitu dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Kemudian, dapat menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan kesetimbangan kimia dan tetapan kesetimbangannya. Kemudian dapat menafsirkan data hasil percobaan mengenai konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi pada keadaan setimbang. Dan akhirnya dapat menyimpulkan apa itu tetapan kesetimbangan. Diberikan dua gambar pada slide ini. Gambar yang pertama adalah gambar kertas yang dibakar. Pasti kita pernah mengamati kertas yang dibakar. Selama ini, apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah kembali menjadi kertas? Tentu tidak pernah, kan? Kemudian, perhatikan gambar yang kedua. Di gambar itu, suatu larutan yang sama didinginkan, kemudian menjadi warna merah muda. Larutan yang sama dipanaskan. Saat dipanaskan, larutan itu berubah warna menjadi warna biru. Kemudian, apabila didinginkan lagi, dia akan berubah warna lagi menjadi merah muda. Dan begitu selanjutnya. Dari kedua gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gambar yang pertama, reaksinya hanya satu arah, dan reaksi itu tidak dapat kembali lagi ke asalnya. Sedangkan pada gambar yang kedua, reaksinya merupakan reaksi yang bolak-balik. Oleh karena itu, berdasarkan sifat berlangsungnya reaksi, reaksi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi searah atau irreversible, dan yang kedua reaksi bolak-balik atau reaksi reversible. Dari gambar yang pertama mengenai kertas yang dibakar, ini merupakan reaksi yang searah. Kita dapat simpulkan yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau ke kanan. Kemudian, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktannya habis. Yang ketiga, produk itu sendiri tidak dapat terurai kembali menjadi zat-zat reaktan. Dan reaksi berlangsung tuntas. Gambar yang kedua. Dari gambar kedua ini merupakan reaksi bolak-balik, reaksi reversible. Kita buat kesimpulan, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan, yang artinya reaksi dapat ke kanan maupun ke sebelah kiri. Yang kedua, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju. Reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Jika reaksi reversible dilakukan dalam ruang tertutup, maka laju reaksi ke kanan akan sama dengan laju reaksi ke kiri. Yang artinya, laju pembentukan akan sama dengan laju penguraian. Maka seakan-akan tidak terjadi reaksi. Saat mencapai keadaan kesetimbangan, maka konsentrasi masing-masing reaksi itu tidak akan berubah. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan kimia, yang disebut juga sebagai kesetimbangan dinamis. Diberikan contoh reaksi NO2 menjadi N2O4 yang setimbang. Reaksinya setimbang, bolak-balik. Ada 3 grafik yang dibuat
berdasarkan konsentrasi terhadap waktu, karena kemungkinan ada 3 yang terjadi. Perhatikan grafik yang A. Pada grafik A, konsentrasi NO2 dan N2O4 menuju angka yang sama, yang artinya konsentrasinya akan sama. Kesetimbangan tercapai saat laju NO2 dan laju N2O4 sama, yaitu saat di sini. Di grafik yang B, konsentrasi produk, di sini kita sepakat kita katakan produk untuk N2O4. Konsentrasi produk N2O4 lebih besar dari konsentrasi NO2. Di grafik yang C, kesetimbangan terjadi saat konsentrasi reaktan atau NO2 itu lebih besar dari konsentrasi N2O4. Berdasarkan wujudnya, kesetimbangan dibagi menjadi 2, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang kita tahu ada 4 wujud atau fasa dalam zat, yaitu gas, liquid, solid, dan aqueous. Untuk kesetimbangan homogen, kesetimbangan yang semua komponennya adalah satu fasa. Sedangkan kesetimbangan yang terdiri atas 2 fase atau lebih disebut dengan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen dapat berupa sistem gas atau larutan. Contoh di sini adalah contoh yang gas. Semuanya wujudnya sama, yaitu gas. Kemudian, kesetimbangan heterogen umumnya melibatkan komponen padat gas atau cair gas. Di sini padat gas untuk contohnya. Hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan menyatakan bahwa pada saat kondisi setimbang, rasio antara hasil kali konsentrasi zat sebelah kanan, pangkat koefisiennya, terhadap zat sebelah kiri memiliki nilai tetap pada suhu tetap. Dari hukum kesetimbangan disebut tetapan kesetimbangan dan dinyatakan dengan lambang Kc. Diberikan persamaan A plus B menjadi C plus D dalam keadaan setimbang, dengan koefisien untuk A itu M, koefisien B N, koefisien C P, koefisien D Q. Maka kita dapat membuat tetapan kesetimbangan Kc untuk persamaan ini adalah sebelah kanan konsentrasinya dipangkatkan dengan koefisiennya. Maka konsentrasi C pangkat P dikali dengan konsentrasi D pangkat Q per konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Contohnya seperti berikut. N2 plus 3H2 menjadi 2MH3 dalam keadaan setimbang. Tugas kita adalah membuat tetapan kesetimbangan untuk persamaan reaksi ini. Maka kita bisa tuliskan Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 per konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi
H2 pangkat 3. Seperti itu tetapan kesetimbangannya. Contoh yang B. 2HI menjadi H2 plus I2 dengan keadaan setimbang. Untuk tetapan KC-nya adalah konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi I2 pangkat 1 per konsentrasi HI pangkat 2. Persamaan tetapan kesetimbangan hanya mengandung komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Maka hal seperti ini tidak terjadi pada zat padat murni atau zat cair murni. Oleh karena itu, zat padat murni maupun zat cair murni tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Contohnya adalah contoh yang C. Maka, untuk solid dan liquid, ini tidak dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangannya. Maka kita bisa tulis persamaan atau tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi HCl pangkat 2 per konsentrasi BiCl3 pangkat 1. Selesai. Selain tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi, tetapan kesetimbangan untuk sistem kesetimbangan gas juga dapat dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas. Tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan parsial disebut tetapan kesetimbangan tekanan parsial yang dinyatakan dengan Kp. Sama seperti tadi, contohnya Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd dalam keadaan setimbang. Maka, kita buat Kp-nya sama dengan tekanan parsial C pangkat P dikali tekanan parsial D pangkat Q per tekanan parsial A pangkat M dikali tekanan parsial B pangkat N. Untuk mencari tekanan parsial, misalnya Px, kita bisa buat Px sama dengan mol gas X per mol total gas dikali dengan tekanan totalnya. Kita buat tetapan kesetimbangan tekanan untuk contoh berikut. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dalam keadaan setimbang, maka Kp sama dengan tekanan parsial NH3 pangkat 2 per tekanan parsial N2 pangkat 1 dikali tekanan parsial H2 pangkat 3. Seperti itu untuk membuat tetapan kesetimbangan tekanannya.